TV. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
sekali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sama-sama dari awal katakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Haleluya. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagiku Kau terang. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamat. Ini pengakuan kami malam hari di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, haleluya, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yang percaya sama-sama angkat tangan Bapak Ibu. Yesus Kaulah juru selamatku. Haleluya. Ku akui Kau Tuhan, bagiku Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu. Mari percaya Dia juru selamat kita. Yesus Kaulah juru selamat. Yesus Kaulah juru selamat. Haleluya. Ku akui Kau Tuhan, bagiku Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sebab ini menjadi iman percaya kami. Mari angkat tangan sama-sama berkata, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan. Haleluya. Kau pintu bagi setiap. Yesus Kaulah juru selamatku. Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sendiri berkata sekali lagi, Yesus. Kami katakan sekali, Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus dalam hidup kami.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Yesus menyelamatkan. Haleluya, Kau pintu bagi setiap sama-sama katakan Yesus Kau maju selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap sembah Dia. Haleluya. Kami sembah. Mari berikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari bawa persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang setiap kudus dan berkenan. Sembah Dia, sebab Dia yang baik, sebab Yesus baik. Haleluya. Mari bawa sesuatu yang terbaik, emas, kemenyan dan mur. Mari bawa itu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu dalam menyerahkan Tuhan. Berikan sorak-sorak lebih meriah lagi bagi kita, sebab Dia layak terima pujian sembah, hormat, pengagungan, kejayaan, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Sembah dan sembah dan puji, sembah dan puji Dia sembah dan puji Dia, segenap hati berkata sembah, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sama-sama angkat tangan berkata sembah dan puji Dia.
Tuhan berkata, ya turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang, marilah pandang Tuhan. Angkat tangan sama-sama, sembah dan sembah puji Dia. Oh, sembah dan puji Dia. Bapak Ibu katakan sembah, sembah. Haleluya, sembah dan puji Dia. Sembah Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Saya percaya malam hari ini hanya Tuhan yang ditinggikan. Amin. Sama-sama katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi Allah. Angkat tangan dia. Muliakan Tuhan. Saya percaya malam hari ini hanya Tuhan yang ditinggikan. Amin. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Boleh angkat kedua tangan kita ya Bapak Bagi Ibu. Sang Raja. Berikan pujian bagi Tuhan kita. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi, rayakan dan Katakan nyanyi. kita akan merasa bahagia. Kita akan Merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi, rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya semua di tempat ini bersukacita. Amin. Haleluya. Bukan hanya kita merayakan sekali setahun Natal itu, tidak. Tapi kita merayakan setiap waktu kasih Tuhan bagi setiap kita. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena siapa saudara? Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman karena kita yang menderita. Betapa besar kasih-Mu ya Bapa, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Dia relakan anaknya, disiksa dan disalibkan bagi kita di bukit Kalvari karena kasih. Kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Boleh angkat kedua tangan kita tinggi sama-sama. Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Karena kita yang menderita, Dia gantikan setiap kita. Karena kasih-Nya yang rela disalibkan, diselamatkan dari. Saya undang kita semua bangkit berdiri lagi sama-sama. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Come on. Karena kita yang menderita, hanya karena kita terima kasih Tuhan diselamatkan. Amin, amin. Haleluya. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Jemaat Tuhan sendiri pujikan. Karena kita yang menderita. Amin. Karena kita yang disalibkan agar Dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. sebab Natal tak akan berarti Amin, tanpa benar. kasih-Mu. Tanpa kasih-Mu Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku.
hanya Natal di hatiku. Haleluya. Kami percaya Natal bukan hanya kami rayakan satu tahun satu kali, tetapi kasih-Mu selalu baru setiap hari, setiap pagi. Malam hari Tuhan, kami merayakan bahwa Yesus yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bisa diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan pesan Natal-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Kami percaya sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain hanya nama Yesus saja. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, kami percaya firman-Mu berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, saudaraku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saudara, Natal artinya Tuhan turun. Dia datang, dia turun. Halo, amin. Kenapa Tuhan harus turun? Karena kita manusia nggak bisa naik, ya. Dia harus turun. Sebab itu kita bangga. Saudara bangga nggak punya Tuhan seperti Yesus? Amin. Oh, kita mesti membanggakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ada anak-anak yang bangga sama orang tuanya. Yang satu berkata begini, kamu tahu nggak, papa saya ini luar biasa katanya. Oh ya, luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Ya, papa saya ini ya suka ngajak saya jalan-jalan katanya. Saya diajak ke Israel, ke laut warnanya apa? Laut merah. Oh saya bangga. Ya, oh ya, kamu bangga. Yang tiga bengong aja, yang satunya akhirnya bilang, saya juga bangga. Kamu tahu nggak? Ya, papa saya hebat. Ya, papa saya lebih hebat dari papamu katanya. Kenapa? Karena begini, ya, papa saya ini, kamu tahu nggak kenapa laut itu bisa warnanya apa tadi? Merah. Karena dicat sama papa saya. Ternyata papanya itu tukang cat, saudaraku. Dia bangga, ya, papanya bangga. Saya harap saudara hari ini bangga punya Allah seperti Yesus. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Amin. Saudara, kita mesti bangga ya jadi orang Indonesia. Saudara bangga nggak jadi orang Indonesia? Amin. Saya di mana-mana saya bangga. Kalau ditanya sopir taksi, where are you came from? Saya berkata, Indonesia. Wah, bangga. Amin. Saudara mesti bangga jadi orang Indonesia. Dulu Bulani dengan anak-anak saya, Michael Andrew Timothy itu ada di Singapura. Ya, wah makannya mahal. Paling enak makan di Indonesia. Kalau pagi ya, saudara lapar itu pecel di jalan-jalan banyak saudaraku. Di mobil-mobil. Ya, 3.000 rupiah. Wah enak, murah, kenyang. Di luar negeri gak ada tuh makanan kayak begitu, gak ada. Hanya ada di Indonesia. Lalu teman saya bilang gini, oh Indonesia ini luar biasa. 3.000 bisa kenyang untuk selama-lamanya. Loh kok bisa? Beli kelapa satu harganya 3.000 waktu itu ya, sekarang gak boleh. Minum airnya, makan dagingnya, batoknya buat 3.000 bisa kenyang selama-lamanya. Kita mesti bangga. Saudara, kita tinggal di Pulau Jawa. Harus bangga dengan bahasa Jawa. Saudara tahu nggak? Oh, banyak orang itu nggak bangga dengan bahasanya sendiri. Pengen Inggris-Inggrisan. Dan memang heran, yang diinggriskan jadi, nanti Dr. Andrew akan khotbah ini. Ya, semua yang dijadikan bahasa Inggris harganya pasti lebih mahal. Saya heran ini. Padahal mestinya bangga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa khususnya. Nggak ada yang kayak bahasa Jawa ini. Coba saya beri contoh. Kalau saudara jatuh, bahasa Indonesianya apa? Jatuh. Bahasa Inggrisnya apa? Ya, fall down, ya, jatuh. Tapi coba lihat bahasa Jawa. Ya, kalau jatuh ke belakang namanya apa?
geblak, jatuh ke depan. Loh, lihat, macam-macam kan? Bisa geblak, bisa jungkel, bisa segala macam. Kita mesti bangga dengan bahasa Jawa ini. Tepuk tangan untuk Indonesia, amin. Hari ini saya mau katakan, saudara mesti bangga dengan Yesus. Saudara bangga nggak dengan Yesus? Oh, harus bangga. Saya pernah ditanya ya, Matius 1 itu ada 2 nama. Ya, Pak, Tuhan kita nih sebenarnya namanya siapa sih? Ada Yesus, di bawahnya dikatakan, hendaklah engkau menamakan dia Loh, yang benar ini nama Yesus atau nama Immanuel? Kok ada 2 nama katanya? Hari ini saya mau meluruskan buat saudara. Yang benar ini nama Yesus atau nama Immanuel? Yang benar ini yang mana katanya? Saya bilang yang benar tetap Yesus namanya. Amin. Jangan pernah berdoa dalam nama Immanuel, jangan. Nggak bisa. Ya. Tetap dalam nama Yesus. Mengapa disebut 2 nama? Ayo kita buka. Sebagai ayat pembuka ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ayat 25. Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 1 ayat 21 sampai 25. 2, 3. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yesus. Semua baca. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 25. Kita baca. Ayat 25. Dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia melahirkan anaknya yang sulung dan dia menyebut namanya siapa? Namanya Yesus. Coba lihat ayat 23, ayat 23. 23, lihatlah seorang perawan akan mengandung, ayat 23, dan melahirkan seorang putra dan mereka akan menyebut namanya siapa? Immanuel. Pak, yang benar itu Yesus atau siapa tadi? Immanuel. Saya katakan yang benar tetap Yesus. Gak akan berubah. Namanya Yesus. Tepuk tangan. Namanya Yesus. Tolong HP saya di sana, tolong. Nama Yesus yang di ruangan. Tut hatiku. Ayo tepuk tangan, katakan. Namanya Yesus. Ho ho ho. Namanya Yesus. Katakan. Nama Yesus yang memikul hatiku. Nama Yesus yang memikul hatiku. Sekali lagi, nama Yesus. Katakan. Nama Yesus yang memikul. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Saudara yakin itu? Ya. Hari ini saya katakan kenapa ada 2 nama. Ini punya arti sebenarnya. Ya, satu namanya disebut siapa? Yesus. Kenapa disebut Yesus? Tadi dikatakan dengan nama Yesus kita diselamatkan. Dengan nama Yesus kita diselamatkan. Dikatakan hendaklah engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Tuhan ingin kita semua selamat. Halo, amin. Manusia ingin selamat. Semua cari selamat. Sampai karena pingin selamat, teman saya namanya diganti Pak Selamat. Karena pingin selamat, yang Chinese, yang Tenglang namanya diganti Peng An. Di Kediri ada tahu Peng An. Kalau makan bisa selamat. Karena ingin selamat, manusia bikin selamatan. Pindah rumah, buka toko, selamatan bubur merah, putih, hijau. Ya, supaya selamat. Saudara-saudaraku, lihat hari baik, pon kliwon legi paing suro. Beda rumah, lihat nogo dinone no ndi, nogo dinone no kuno, nogo sari ne no kene dek.
Supaya selamat, lihat rumah. Jangan sampai beli tusuk sate. Saya katakan biar tusuk sate, biar tusuk konde, kalau ada Yesus pasti selamat. Amin. Tuhan gak mau kita mudah-mudahan selamat. Barangkali selamat. Semoga selamat. Tuhan gak mau kata semoga, barangkali, mudah-mudahan. Dalam Kristen yang ada kepastian. Pasti benar-benar selamat. Itulah sebabnya Tuhan datang ke rumah Kornelius. Lewat Petrus. Tuhan bilang kasih tahu Petrus. Ayo ini loh. Kamu lihat penglihatan. Satu selendang isinya makanan macam-macam. Ada babi, ada segala macam. Makan. Wah sorry Tuhan. Ini kan binatang apa? Haram. Saya nggak biasa makan yang haram-haram. Tuhan bilang makan aja. Karena yang dihalalkan Tuhan jangan diharamkan karena sebenarnya yang haram itu bukan babi yang dibuat apa, babi rica ya, atau apalah, babi guling, bukan itu. Yang haram adalah babi yang keluar dari hati kita, yang keluar dari mulut kita, itu yang haram. Marah sama keluarganya, nah itu haram. Yang haram bukan yang di luar. Kalau orang Manado, ada yang dari Manado? Orang Manado biasanya suaranya bagus-bagus. Sayang agak fals sedikit. Karena nggak ada do-nya. Mana do? Nggak ada do-nya. Biasanya dibuat apa? RW. Yang haram itu bukan yang di luar. Yang dibuat makanan. Tapi yang haram adalah yang keluar dari mulut kita. Motor diserempet orang. Kalau enggak, bahasa Jawa ini apa? Nah itu. Itu yang haram itu. Itu yang di luar itu yang haram. Yang dari mulut kita nih yang keluar itu yang haram. Nah Tuhan utus Petrus. Ayo datang kamu. Kalau enggak dapat penglihatan ini Petrus enggak mau ke rumah karena Kornelius ini adalah orang kafir. Siapa Kornelius? Seorang tentara. Tentara yang bagaimana? Tentara yang saleh. Zaman itu kalau ada tentara yang saleh itu luar dicatat. Coba lihat Kisah Rasul pasal 10. Saya tergerak ini. Ngomong Kornelius, mestinya saya nggak khotbah Kornelius ini. Ya. Kisah Rasul pasal 10. Coba lihat ayat 1. Ya, ayat 1. 2, 3. Sama-sama ayat 1. Di Kaisaria ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut, tahu nggak, pasukan Italia itu terkenal sadis. Wanita hamil perutnya dibelah. Wih gila itu. Saya pernah baca. Pokoknya jangan main-main sama tentara Italia. Terus kita baca. 2, 3. Ia saleh, 1. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia banyak memberi apa? Berarti suka ngedum-ngedum apa? Duit. Banyak memberi apa? Berarti wong Jawa ngomong apa iki? Loman iki. Ya, terus dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lanjut ayat 3 terus kita baca 2, 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, semua baca. Terus ayat 4 terakhir, dan menatap kepadanya serta menjadi takut. Ia berkata, ada apa? Dia tanya, ono apa Tuhan? Tuhan ini ada apa datang di sini? Dia bingung kok Tuhan datang di sini. Apa malaikat jawab? Semua doamu, sedekahmu telah naik ke mana? Hadirat Allah, dan Allah. Wah, ini yang terakhir yang mau saya bahas sedikit aja. Allah apa? Ngingat engkau. Enak enggak diingat Tuhan? Saya diingat sama Pak Insinyur Purnomo dan Ibu Doktor Ita Lintar. Diingat
kalau ke Surabaya, saya mesti dibawakan makanan kesukaan saya. Karena saya diapakan? Diingat, oh nang Pak Sam iki doyan keripik tempe, sopo doyan belinjo, oh dibelikan. Nah, itu cuma kalau keripik tempe belinjo sih murah ya. Pak Pur sama Ibu ini, oh luar biasa. Cinta Tuhan. Hari ini dipasang LED seperti ini. Wow, luar biasa ya. Saudara dukung, setiap minggu di sini ada ibadah Gereja Reborn Indonesia. Wah, amin. Jam berapa Pak Pur? Jam 8 pagi. Datang ya. Datang di tempat ini setiap minggu, mulai minggu jam 8 pagi. Saudaraku, diingat Tuhan enak enggak? Oh, dieling-eling. Ya. Cornelius ini saleh, orangnya jujur, keluarganya bagus, enggak pernah selingkuh, orangnya suka apa? Biasanya tentara tuh zaman itu loh ya, nalak. Tentara kok, jalui duit malah. Ini malah bagi-bagi apa? Duit. Wah, ya. Kenapa sih Tuhan datang ke Cornelius? Karena Tuhan ingin Cornelius selamat. Karena sebenarnya Cornelius ini sudah hampir selamat. Tuhan gak mau kita hanya apa? Hampir selamat. Tuhan mau kita apa? Benar-benar selamat. Cornelius ini sudah hampir selamat. Udah bagus kan? Saleh udah nggak tentara yang gila-gilaan, kejem-kejem, mateni wong, enggak. Udah hampir dia. Saya mau katakan, Tuhan nggak mau kita hampir selamat. Tuhan mau kita apa? Benar-benar selamat. Bilang, Tuhan nggak mau kita hanya apa? Hampir selamat. Karena baik, ini orang baik hampir selamat. Saudara jangan berkata, saya nggak perlu Tuhan Pak, saya orang baik. Anda orang baik, nggak pernah ngejak duitnya orang. Anda suka nolong orang, suka sedekah, hebat. Anda baik. Tapi itu hanya hampir selamat. Kalau Anda ingin selamat, datang pada Yesus. Yesus memberikan keselamatan yang sejati kepada saudara. Udah baik itu hanya hampir selamat. Tuhan gak mau kita hanya hampir selamat. Tapi Tuhan mau kita apa? Benar-benar selamat. Sebetulnya saya gak tulis di LCD ya, karena saya biasa khotbah pakai LCD. Tapi ini khotbah ini saya rubah tadi di mobil. Ya, itu jangan bilang, ini lah apa sih pendeta gak mudun-mudun. Aku ganti khotbah tadi. Ya, wis ojo bingungnya aku wis. Baktian jalan terus. Nanti wayane aku muncul pasti. Gak mungkin. Pendeta ini keturun nang motor. Gak mungkin. Gak mungkin itu. Wis orang yang tahu ciri saya pelayanan pasti tahu. Ya, saya ini khotbah gak mau seperti sakarepi saya. Enggak. Saya khotbah saya ingin saudara pulang diberkati. Bukan yang saya inginkan tapi Tuhan mau hari ini. Saudara bukan hanya hampir, tapi Tuhan mau kita apa? Benar-benar Tuhan ingat kamu. Tuhan, oh Tuhan, ingat kepadaku. Nyanyi. Tuhan, oh Tuhan, ingat kepadaku. Tuhan, oh Tuhan, ingat kepadaku. Pimpin hidupku. Kalau Inggrisnya apa? Do Lord, oh do Lord, oh do Lord remember me. Bener ya Inggrisnya? Saya khawatir pelajaran ini saya nggak masuk. Do Lord, do Lord, do Lord remember me. Ya, amin. Saya tadi siang tuh cuci mobil. Karena saya pikir gini ya, Pak Pur iki wonge resikan. Pak Insinyur Purnomo. Ketok motor kotor, gatel tangannya. Kepingin nyuci dia. Katanya Elin, Papa gak iso Pak, pokoknya ketok mobilku kotor. Wes, kepinginnya apa? Jadi saya pikir kalau ketemu Pak Insinyur Purnomo, motorku ki mesti resik. Nek gak resik, iso diumpah bos iki. Pendeta ya bos, jarang ya
Bos hatinya pendeta ya Pak Insinyur Purnomo. Pengusaha berarti pendeta. Yang bahaya pendeta berarti pengusaha. Akhirnya Yesus, gereja. Wah, iki Hong Yam nih. Saya lihat Pak Pur nih sama Ibu ya. Sewa gedung mahal, korban luar biasa. Gak oleh apa-apa, malah banyak memberi. Hatinya betul-betul hati pendeta, hati gembala ini. Oh, saudara punya gembala kayak Pak Insinyur Purnomo dan Ibu Ita, nggak salah. Wis, sing mantep, amin. Jemaat Ribon yang mantep di sini, nggak usah ragu-ragu. Ojo denger omongannya orang ini ngono ngene jarno wis. Preketek. Apa saudara? Preketek. Aku nang Ribon, ben Sabtu, ben Minggu, saya tambah ben Rebu. Gedung ini disewa mahal soalnya. Saudara-saudaraku, saya cuci mobil ya. Lalu biasanya cuma pegawai-pegawainya cuci, saya di mobil. Saya nggak turun, di mobil saya nggak mau turun kalau cuci ya. Apalagi corona begini, ya udah saya kasih duit. Lalu bosnya datang, Pak, aku eling mbak bapak jadi. Duh, masa Pak, aku nggak pernah lali. Dia ngomong nggak pernah lali sama saya. Saya nggak pernah lupa sama sampean. Oh iya, apa Pak? Soalnya sampean iki suka ngedum duit. Aku eling nek sampean nang kene, anak buahku dikei 2.000-an. Kuabe. Iya bener. Sampean iku mesti nggawa kresek isine duit. Memang saya jarang bawa dompet. Dompet duit saya tak taruh kresek, saudara. Ya, duit cilik-cilik soalnya. Ngedum terus. Gara-gara itu, akhirnya tadi saya ngedum 5.000-an. Joko tak dum. Soalnya dia bilang, aku eling mbek sampean. Anak buah diceluk, kene lu bos teko ngedum duit, tak dumi duit semua. Ya, saudaraku, karena Cornelius ini suka memberi apa? Tuhan ingat kepadanya. Pengen gak diingat Tuhan? Halo, amin. Saya ini pengen diingat sama Tuhan. Yaitu saya ini suka bagi berkat. Saya punya program namanya BMT. Apa saudaraku? Tahu BMT? Nah kayak gini nih loh. Oh, Bu Mary mau naik? Boleh. Ya, ini namanya apa? BMT, ono beras. Silakan Bu, kasihkan yang. Ya, saya nggak bawa banyak hari ini. Cuma nggawa sitok. Ya, nggak tahu Bu Mary mau dikasihkan yang mana ini? Ibu yang mana? Oh, ibu yang ini yang dapat. Wah, hoki ibu ini. Amin. Amin. Saya juga punya program namanya BBU. Biasanya saudara kalau SMS kan terakhirnya GBU. GBU itu apa? God bless you. Saya punya program BBU. Berkat berupa uang. B ini ono berkate. Cuma BBU bagi-bagi uang enggak. Berkat berupa uang. Berkat berupa uang ini, Pak. Pak, yuk. Hari sini Pak Hari. Nah, Pak Hari pegang satu. Ya. Pak Insinyur Yohanes pegang. Pak Insinyur Thomas mana? Enggak ada. Mana? Oh, nang di kok delik. Pertama kali aku kenalnya sama Pak Pur ini, ketemunya sama Pak Insinyur Thomas ini mewakili sinode kita waktu itu ya. Pak, ojo ngumpul Pak. Bagi gini-gini loh Pak. Oh, nyebar. Ya, saya enggak bawa banyak hari ini. Cuma bawa beberapa. Siapa yang kepingin, yang perlu loh ya, yang pakai duit ojo angkat tangan saudaraku. Wah, ojo. Saudara gak usah lihat nilainya. Ya, yang aku memang lagi butuh. Loh, orang lagi butuh kayak duit 2.000 berharga loh. Saudara jangan iki piro sih sini kok ndelik nang amplop. Ojo didelok nilai nih. Lihatan kita ini mengasihi jemaat dan mengasihi Tuhan. Ya, coba yang kepingin angkat tangan. Mbok. Pak, langsung Pak, jalan no Pak, kayak ono Pak, ayo. Sampai saya ngomong sama Elin, aku pinjam ruangan situ, aku mang amplopi. Jadi di situ aku banyak kulitnya amplop di situ. Entek Pak, waduh. Yang belum dapat jangan gini, aduh aku nggak hoki, enggak. Anda hoki semua. Saya tuh seneng ya, kalau orang ngasih itu udah nggak usah dilihat duitnya, didoain, tahu jadi banyak duitnya. Ada orang dia ditelok. Sak ngene.
Iki duitnya pancet bahkan malah jadi titik. Syukuri, tadi akeh duitnya. Amin. Tuhan ingat Cornelius. Semoga saudara ingat ribon hari ini. Loh saudaraku, amin. Saya ke Malang ini bukan untuk mengambil. Saya ke Malang ini untuk memberi. Banyak orang naik ke gunung hanya untuk mengambil. Di Papua, orang naik gunung ngambil apa? Emas. Tapi Yesus naik ke gunung untuk memberi apa? Nyawanya. Saya mau seperti Yesus. Ini yang diberantas Pak Jokowi. Orang naik pangkat, naik kedudukan hanya untuk ngambil. Mestinya naik untuk apa? Memberi. Ya, saya jangan khawatir. Ribon ini memberi, bukan ngambil, saudaraku. Amin. Haleluya. Saya mau tutup dengan nama Yesus kita Lalu yang kedua nama apa? Artinya apa Immanuel? Allah Artinya begini, Tuhan mau jalan bersama kita. Tuhan mau bersama kita. Ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Katakan. Yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku pem. Yes, untuk masalah kita semua. Amin. Oh, Yesus luar biasa. Ya, mau bersama Yesus? Caranya gimana? Caranya gini loh. Amos 3 ayat 3 itu caranya. Amos apa? Amos, ingat-ingat, jangan keliru termos. Amos 3 ayat. Ayo baca. Ini loh caranya kalau mau jalan dengan Tuhan. Disertai Tuhan tuh caranya kayak gini gitu. Amos 3 ayat 3. 2, 3. Berjalankah dua orang kita dengan Tuhan, dua orang, katakan yes. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum apa? Jadi gini, untuk bisa jalan sama-sama harus ada apa? Janjian. Janjian dulu. Ya. Harus sama apanya? Sama tujuannya. Dari Surabaya tadi teman-teman kita sewa bis hari ini. Ya. Bahkan setiap minggu saya siapkan bis. Teman-teman ini ya, wah, semangat ini. Saya khawatir Pak, nggak cukup ini kalau kemis ini. Saya khawatir nggak cukup. Ini baru sekali ini, Bu ya. Wah luar biasa. Saudaraku, harus sama tujuannya, harus disamakan kendaraannya kan. Bisa-bisa jalan sama. Itu mobilnya taruh hotel, naik bis jadi satu, sama-sama bisa sampai di sini. Saudara, mau nggak jalan sama Tuhan? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Amin. Sudah tahu nggak? Tuhan kita itu sempurna. Kalau kita mau jalan bersama Tuhan, berarti kita juga harus apa? Sempurna. Kalau nggak sempurna, nggak sama, bisa nggak jalan sama-sama? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti dengan nama Immanuel kita disempurnakan. Jadi dengan nama Yesus kita apa? Diselamatkan. Tapi dengan nama Immanuel, dia mau bersama kita, beserta dengan kita. Sebab itu harus berjanji, janjian, mempersamakan diri kita dengan dia. Kita juga harus. Jadi dengan nama Immanuel, kita jadi begini, kita diselamatkan, sudah, katakan yes. Bilang, saya sudah selamat.
kita disempurnakan, sekarang belum. Sekarang kita belum, masih menuju proses. Berarti selamat sudah, sempurna belum. Jadi nggak ada gereja sempurna, nggak ada istri yang Bapak-bapak jangan niat buka cabang, jangan niat buka cabang atau ganti yang lain, karena tidak pernah ada istri yang sempurna. Pak dengar Pak, ada yang bilang, Pak Pendeta, istriku tuh cerewet Pak, koyok radio rusak, isu sampai pergi gak mandek. Sampai ada suami yang jengkel, mah kamu hari ini sudah umur gocap. Berapa? Gocap itu berapa? Wah, istrinya senang. Kenapa Pak? Dikasih kado Pak? Enggak. Api tak urup non jinggoan loro. Tahun jinggo berapa? 25. Loh papa kok gitu? Iya, kon cerewet soalnya. Tambah tuwek tambah cerewet. Gocap tak ijolno ol seuan loro. Jangan Pak, jangan. Ya, tidak ada suami yang sempurna. Ibu-ibu jangan niat selingkuh, jangan. Wah, suamiku medit Pak. Ya, suamiku gini. Jangan. Memang peringatan buat bapak-bapak, tidak boleh pelit sama istrinya. Punya uang, senangkan istrimu. Dapat rezeki, dapat duit banyak, belikan istrimu perhiasan, berlian. Khotbah disenangi ibu-ibu. Sampai banyak ibu-ibu bilang, Pak Pendeta diulang lagi yang kayak gini minggu depan. Diulang lagi kayak begini. Bapak-bapak ingat suami, SUAMI. Apa singkatannya? SUAMI. Semua uang Anda milik istri. Nah, saudaraku, gak ada yang saya itu saudara itu jadi orang tuh agak cincai lah. Belum sempurna, ya wis lah. Istilahnya kita tuh merem CC. Karena gak ada yang sempurna, nyari sempurna gak ada. Hanya Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, nanti saya akan khotbah di yang akan datang. Kita ini di tengah-tengah. Di antara selamat dan sempurna. Kita di tengah-tengah begini. Selamat sudah, sempurna belum. Kita harus jadi apa ini? Jadi apa? Kita harus jadi bintang. Jadi apa? Saya tunjukkan sebagai ayat penutup. Pak, ngajarnya jo aneh-aneh. Di ayatnya, tak tunjuk no ayatnya. Selamat sudah, sempurna belum. Kita ada di mana? Di tengah-tengah. Harus jadi apa? Bintang. Situ saya sering SMS jemaat. Anda lebih dari bintang film dan bintang sinetron di Indonesia. Wah, Pak Sam kok ngerayu gitu, bojone wong dirayu. Enggak, saya bukan ngerayu istrimu, bukan. Delok ayat iki sore. Sebab itu bersinarlah. Sebab itu apa? Semua, enggak laki, enggak perempuan, kita harus jadi bintang. Baca ayat penutup. Filipi pasal 2. Kita baca mulai ayat 12. Mana? Selamat sudah. Lihat ayat 12. Filipi 2 ayat 12. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan apa? Berarti sudah selamat belum? Sudah, harus dikerjakan kok. Keselamatan itu talenta kok. Harus kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu. Berarti selamat sudah. Lihat ayat 15. Sempurna belum? Lihat ayat 15. Ayat 15, nanti dibaca terus di rumah ya. Ayat 15, 2, 3. Supaya kamu tidak beraib dan tidak beraib, tidak bernoda, itu namanya apa? Sekarang masih banyak aib. Kita masih banyak noda. Tapi supaya
kamu. Artinya nanti kamu tidak akan beraib dan tidak akan. Pak Sam banyak kesalahan, jadi mohon maaf ya kalau Pak Sam banyak salah. Mari silakan, masih ada tempat, saya tahu karena hujan, karena parkirnya susah. Enggak apa-apa Bu, mari silakan diberi tempat. Oh haleluya, tepuk tangan buat yang datang ya. Saya tuh klien-klien Tuhan mungkin bisa ngalah ya. Ayo, enggak apa-apa, saudara tahu. Datang ini harus kita hargai. Luar biasa, usaha yang tadi mungkin di jalan mogok. Oh dari Surabaya. Oh Mbak Puji sekeluarga, terima kasih. Oh terima kasih, beri tepuk tangan ya, luar biasa. Pak Hadi ya dengan teman-teman ya, Pak Slamet ya. Terima kasih bisa hadir hari ini ya. Tidak beraib, tidak bernoda. Lanjut. Ya, lanjut. Setelah itu apa? Supaya kamu tidak bernaib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang apa? Yang dunia yang ini, kamu nggak bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti. Harus jadi apa? Saya harap saudara di sini sadar, saya ini bintang. Saya ingat waktu SD, saya suka nyanyi. Bintang kecil di langit yang biru. Bulan itu dulu wembeng lah nyanyi. Amat banyak. Dulu penyanyi ini penyanyi. Bulan itu istilahnya penyanyi, di syuting di radio, di TV waktu kecil. Banyak fotonya. Bener, udah besar jadi mayoret drum band. Waduh. Kita ini harus jadi apa? Besarnya jadi Bu Gembala ternyata. Oh, saudara-saudaraku, saudara mesti jadi bintang. Dan ada satu hal yang tidak boleh dilakukan bintang. Apa itu? Di atasnya, ayat 14 ya. Ayat 14. Di atasnya ayat 14. 2. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak. Sebagai bintang. Tidak boleh apa? Ngomel. Pantangannya bintang cuma satu. Begitu dia ngomel, bintang itu apa? Jatuh. Gak bisa bersinar bintang itu. Bintang itu akan bersinar kalau kita berhenti apa? Menungso iki repot. Dikei udan ngomel, betul gak? Dikei panas ngomel. Adem ngomel, panas ngomel. Ada seorang suami bilang, Pak repot bojoku, gak tak kei duit. Tak kei duit ngomel ya Pak. Enake diopokno Pak. Enake dilus-elus. Apa gak enake tak kemarin Pak? Ojo. Jangan pukul istrimu. Memang perempuan itu rodok ruwet koyok bakmi. Perempuan tuh rodok ruwet kayak bakmi, jujur. Oh ini belum nikah tapi udah punya pacar, ngerti dia. Rodok ruwet pacare kayak bakmi ya. Oh ngerti dia. Kok belum ya tapi udah pacaran ngerti. Ruwet memang wong wedok iki. Koyok mie ya. Jadi mangan cuy mie eling iki kayak wong wedok iki. Ruwet iki. Ya apa Pak ngomel terus. Hari ini berhenti. Tutup mata saudara. Haleluya, haleluya. Sembah Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Ayo mengucap syukur karena Tuhan baik. Percaya Tuhan baik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat ku menyembahmu, angkat tangan. Kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan,
bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Tutup mata sebentar. Bilang, Tuhan, aku nggak mau ngomel. Aku nggak mau bersungut-sungut. Taruh tangan di dada, berkata, aku adalah bintang yang harus bercahaya, menuntun banyak orang kepada Yesus. Daniel 12 ayat 3 ditampilkan. Saya ajak saudara baca ayat ini sama-sama. Daniel 12 ayat 3. Gak pernah kan? Di tengah sembahyang suruh baca ayat, gak pernah kan? Hari ini kita lakukan. Di tengah tadi nyembah, baca ayat dulu. Daniel 12 ayat 3. 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya Seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. siapa kebenaran itu? Yesus. Seperti Bintang-bintang. Ayo, jadi bintang. Berhenti ngomel, sekarang belajar Ayo berdiri. Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau
duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, siapa di sini yang bersyukur mempunyai Tuhan yang tidak pernah lupa sama janjinya? Wow, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang gak pernah lupa sama janji. Kalau manusia lupa sama janji. Anda janjian sama saya, Pak besok kita telepon, belum tentu saya ingat. Meskipun saya sudah mengiyakan. Bapak Ibu Saudara, apa sih janji pertama di dalam Alkitab? Bapak Ibu pernah tahu gak? Alkitab kita adalah buku yang penuh dengan janji. Oleh sebab itu disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab kita adalah Alkitab yang penuh dengan apa tadi? Tapi apa sih janji pertama di dalam Alkitab itu? Bapak Ibu penasaran ya? Janji pertama dalam Alkitab kita buka sama-sama di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kita mau buka sama-sama. Bisa dibantu? Nah, oke. Ini kejadian di saat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan di saat manusia jatuh di dalam dosa, sebuah janji keluar dari mulut Tuhan. Aku akan, I will, artinya apa? Aku akan, berarti Tuhan berjanji. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini maksudnya setan, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji pertama di dalam Alkitab, di saat manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan langsung menjanjikan seorang juru selamat. Janji pertama di dalam Alkitab adalah janji tentang kedatangan Tuhan Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Janji pertama di dalam Alkitab adalah janji bagaimana Tuhan itu mau menyelamatkan kita dan tergenapi 2000 tahun yang lalu di hari yang spesial yang kita rayakan pada malam hari ini, yaitu hari Natal. Bapak Bu, inilah janji pertama di dalam Alkitab yang Tuhan sudah janjikan puluhan ribu tahun yang lalu. Bapak Ibu, saya mendapatkan dua hal yang sangat penting. Saya gak terlalu lama, kasih saya 10 menit, 15 menit dari waktu Anda. Saya janji gak terlalu lama kok. Karena kita biasa di gereja yang namanya apa? GSJS. Jadi kalau khotbah jangan terlalu lama. Bapak Ibu, ada dua hal yang saya terima, yang saya renungkan dari janji pertama. Yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun lupa dengan janjinya. Yang setuju katakan amin. Mau janji apapun dalam Alkitab, janji pertama Tuhan sudah genapi. Meskipun itu ribuan tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan sanggup dan Tuhan akan melakukan janjinya di dalam hidup Anda. Bapak Ibu pernah menerima janji Tuhan? Atau Anda pernah membaca janji Tuhan atau Anda mendapatkan ayat? Saya katakan ya, sebentar lagi, saya katakan tahun depan Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, ternyata Tuhan itu tidak pernah ingin jauh dari kita. Saat manusia itu jatuh dalam dosa, manusia menjauh dari Tuhan, langsung sebuah statement keluar. Aku berjanji untuk mendatangkan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosanya. Bapak Ibu Saudara harus tahu ya, Tuhan itu tidak pernah merancangkan kematian. Tuhan tidak pernah merancangkan keburukan. Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit. Firman Tuhan berkata rancangan Tuhan itu selalu rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang hidup. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya katakan ya, mungkin Anda berkata kepada saya, Pak, katanya Tuhan gak mau jauh dari saya. Karena katanya rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang terbaik. Saya mau katakan, kalau hari ini Anda belum menikmati janji Tuhan dalam hidup Anda, saya selalu katakan kepada semua orang, berarti cerita Anda belum selesai. Banyak orang yang ngomel sama saya, banyak orang yang WA saya. Mohon maaf kalau ada WA yang belum terbalas. Saya mohon dimaafkan, karena ada ratusan setiap hari yang masuk. Saya mohon dimaafkan. Ada banyak orang yang ngomong sama saya, Pak, kenapa kok janji Tuhan? Katanya Tuhan berjanji seperti ini, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya katakan ya, kalau Tuhan belum berkara dalam hidup Anda, berarti Tuhan belum selesai. Bapak Ibu,
rancangan Tuhan bagi kita itu selalu rancangan yang terbaik. Dari janji yang pertama di dalam Alkitab, kita tahu Tuhan itu tidak pernah ingin kita jauh. Tuhan tahu jauh dari Tuhan berarti hidup yang semakin buruk, hidup yang semakin turun. Tuhan itu selalu ingin dekat sama kita, ciptaan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ayo kita sama-sama menggenapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita mau senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan apa sih Pak janji terakhir dalam Alkitab? Kita tadi tahu yang pertama. Janji pertama di dalam Alkitab adalah apa? Janji tentang janji tentang juru selamat yang sudah digenapi, yang Tuhan tidak pernah lupa sama janjinya, yang Tuhan selalu ingin merancangan yang terbaik bagi kita. Apa janji terakhir di dalam Alkitab? Bapak Ibu Saudara, janji terakhir di dalam Alkitab, kita buka sama-sama di Wahyu 22 ayat yang ke-20. Janji terakhir, kita buka sama-sama, klik. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, janji pertama tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Janji yang terakhir tentang kedatangan Tuhan Yesus yang keberapa? Kedua kali. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Janji yang pertama tentang Tuhan Yesus. Janji yang terakhir tentang Tuhan Yesus. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Janji yang pertama tentang kedatangan yang pertama kali. Janji kedua tentang kedatangan yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, sebelum dia datang kedua kali, sebelum dia akan menggenapi janjinya yang terakhir di dalam Alkitab. Bapak Ibu catat baik-baik. Dia Tuhan yang akan menggenapi semua janji yang ada di tengah-tengahnya. Dia Tuhan yang akan menggenapi semuanya di tengah-tengahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tidak mau terlalu lama. Saya ingin Bapak Ibu Saudara pulang dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah pengharapan. Kalau 2000 tahun yang lalu janji Tuhan yang pertama sudah digenapi, saya yakin di dalam hidup Anda beberapa tahun yang akan datang, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup Anda. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya akan tutup dengan ini. Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat di dalam Alkitab yang sering muncul. Dan kalau kalimat ini muncul, Bapak Ibu Saudara siap-siap untuk menerima mujizat. Kalau kalimat ini muncul, Bapak Ibu siap-siap untuk menerima terobosan. Kalimat apa Pak? Kalimat ini sederhana aja. 2 kata, yaitu but God. Apa? Tetapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kata tetapi Tuhan ini muncul dalam Alkitab, Bapak Ibu pasti akan melihat sesuatu yang spektakuler. Saya kasih contoh. Saat Adam jatuh dalam dosa dan terpaksa keluar dari Taman Eden, but God, tetapi Tuhan menjanjikan seorang juru selamat. Yang tadi kita sudah baca. Tetapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat Abraham sudah tua, saat semuanya sudah berkata, Abraham kamu tidak mungkin punya seorang anak. Kata ini muncul. But God said differently. Tetapi Tuhan berkata yang lain. Saat Hana diejek, dihina, dikucilkan karena gak punya anak. Tetapi Tuhan membuat Hana mempunyai seorang anak. Saat Lazarus sudah mati 3 hari, bahkan sudah dikubur, semua orang bilang gak ada harapan. Tetapi Tuhan, but God, tetapi Yesus datang membangkitkan Lazarus. Di saat manusia tidak ada harapan, but God, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, ayo di setiap kehidupan kita, apapun yang kita sedang alami hari-hari ini, mungkin Anda mengalami sakit penyakit, mungkin Anda mengalami masalah dan ekonomi, kasih kalimat ini. Mungkin ada orang berkata, kamu tidak mungkin bisa sukses. Ngomong sama mereka, but God. Apa? But God. Tetapi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata yang lain. Tetapi Tuhan bisa memberkati.
dokter kamu gak bisa punya anak. Tapi Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Kata orang, kamu tidak mungkin bisa naik. Hidupmu akan gini-gini aja. Tetapi Tuhan mempunyai janji, aku tidak akan pernah jadi ekor, akan selalu menjadi kepala, naik dan naik terus. Kalimat apa itu? Kasih tepuk tangan. Kalimat apa? But God. Bapak Ibu, saya tahu di dalam hidup ini ada banyak hal yang negatif yang dunia akan ngomong sama kita. Banyak hal negatif yang dunia akan lontarkan kepada kita. Kamu ini jelek, kamu ini pesek, kamu ini gak bisa sukses, kamu ini apapun. Apapun yang dilemparkan manusia kepada Anda. Kasih satu kata. Cuman satu kata aja. Tetapi Tuhan. Tetapi Tuhan bisa mengubah nasibku. Tetapi Tuhan. But God ini muncul di cerita Natal. Saat manusia kita mestinya hidup untuk mati. Kita binasa. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kasih kalimat ini di setiap rumus kehidupan Anda. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup Anda semuanya akan diberkati. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau tunjukkan kasih sama-sama setiamu. Kau menyediakan. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, kau setia. Sama-sama katakan, kau tunjukkan kasih, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia Bapa. Sudah kita terima dan kita mau angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Tangan kita adalah cukup bukti bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia datang, Dia mengenapi janjinya di dalam hidupmu dan hidupku. Apapun janji yang kau terima, Tuhan sanggup untuk mengenapi. Aminkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bukankah roti dan anggur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini? Bukankah bersekutuan dengan tubuh dan darah Yesus? Dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Mari semua yang percaya kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Silakan minum. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Semuanya katakan terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu. Kau baik, yang tahu janjinya akan Tuhan genapi dalam hidupmu. Angkat tanganmu sama-sama. Terima janji Tuhan hari ini.
kasih satu kalimat itu di dalam rumus kehidupan Anda. Anda dihina sama orang, Anda direndahkan sama orang. Tantangan apapun yang Anda hadapi, sakit penyakit apapun yang Anda hadapi, katakan kepada jiwamu, tetapi Tuhan sanggup. Tetapi Tuhan bisa. Tetapi Tuhan bisa mengubah hidupku. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengalami tantangan, atau setiap anak-anak-Mu yang menunggu janji-Mu. Mungkin Bapak Ibu Saudara menunggu janji Tuhan sudah lama bertahun-tahun. Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan? Saya mau katakan, Anda tidak perlu tahu kapan. Anda hanya perlu tahu siapa yang ada di dalam hidup Anda. Ada Tuhan dalam hidupmu, angkat tanganmu yang tahu. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Setiap sakit penyakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Setiap beban berat Tuhan angkat. Dan hari ini juga Tuhan, menggenapi setiap janji-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih. Angkat tanganmu sekali lagi. Kau tunjukkan kasih sama-sama. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Kau setia Tuhan. Kau setia. Silakan Bapak mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau mulia, Bapa. Dalam nama Yesus, kami terima penggenapan janji Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita sorakan. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan, saya serahkan. Baik, puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan malam hari yang luar biasa. Nah, saja yang terbaik kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Nah, kita penulis orang Majus ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia membuka perbandaraannya, emas kemenyan dan mau diberikan. Dan malam hari ini kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, oh. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji
Kalau yang belum dapat, tolong Pak Haris atau Pak Yohanes bisa bantu yang belum dapat. Bapak Ibu Saudara, mohon jangan mengaku-ngaku 2 kali Bapak Ibu Saudara ya. Cukup sekali. Bapak Ibu Saudara, boleh? Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, oke, tetap angkat tangan yang belum dapat. Ini adalah berkat berupa uang Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita tetap ada doa malam di tempat ini ya. Pak Pur ya. Jadi minggu depan Bapak Ibu bisa ajak teman dan keluarga. Mungkin dari tim Surabaya tidak komplit set seperti hari ini. Mungkin mulai minggu depan kita akan gantian. Bapak Ibu bisa ajak teman dan keluarga untuk bisa memenuhi bangku-bangku ya. Dan ya, silakan Pak Pur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini yang sudah diberkati rohani dan jasmani, angkat tangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita yang dahsyat. Terima kasih buat Pastor Dr. Samuel Gunawan dan Ibu dan beserta tim yang sudah melayani pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Batu TV yang sudah mensupport saya dan Bu Ita selama 8 tahun sampai saat ini. Mari saudara saya jemput untuk kita berdiri, kita nyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku. Nanti saya minta Bapak Samuel Gunawan. Bapak Samuel Gunawan. Orang bilang kalau nggak kenal tuh nggak sayang. Amin. Supaya yang di Malang kenal teman-teman Surabaya. Boleh nggak minta teman-teman Surabaya mengisi panggung ini dan di sini. Wah, supaya Pak Insinyur Sutrisno, Pak Hari semua naik, ayo naik, Pak Yohanes, ayo naik sini di foto supaya saudara kenal. Iki ta modele wong Surabaya. Ya, wong GSJS. Supaya nanti kalau lain kali ketemu ya, ayo Pak, yang rapi Pak, ya baris semua, yuk ya di foto ya Pak ya. Oh, ini pada Pak Liongwi, Bu Yohanes, Bu Heni, Ko Yung, wah, Bu Adi, Bu Wi, Bu Yeni, Bu Yuliati, Ibu Roguna, Ibu, iya, terima kasih, Bu Irma, Bu Jumiati, Bu Elisa, Bu Yuni, saya kenal semua nama jemaat ya. Selamat, Pak Hadi, Bu Ripka, Ibu Maria. Kalau tidak cukup ke sini, ke samping saya sini. Ayo Bulani, ayo ke sini ya. Ayo, nggak kenal nggak sayang. Termasuk Pak Pur dan Ibu. Ayo di sini. Aileen mana Aileen? Johan, ayo. Biasa ya. Ayo kita difoto. Tetap berdiri kita nyanyi sama-sama. Dalam Yesus, amin, amin. Kita bersaudara. Yes, dalam Yesus. Yes, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kota pandang dari gereja mana? Kota pandang dari gereja mana?
sini dulu. Asalkan anak-anak production. Ayo semua. Hatiku seperti hatimu. Allah saudara supaya mesra waktu kau saudaraku mbok ya gini. Halo? Kaulah saudara. Sekali lagi, ku tak pandang, yes. Ku tak pandang balik ke zaman. Ayo tepuk tangan sama. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Amin. Kalau hatiku seperti hatimu, kaulah saudara dan saudariku. Kaulah saudara-saudariku. Kaulah saudara saudariku. Kaulah saudara. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu Tuhan, janjimu kan benar. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita nyanyi dari atas. Tak akan pernah ku sesali, yes, mengiring Yesus. Amin. Sepanjang hidup. Amin. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Amin. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Ayo angkat tangan sama-sama. Amin. Kasih-Mu mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan benar. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, melayani, oh yes. Mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan benar. Amin. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Waktu pertama saya lihat Pak Pur, saya tahu hatinya Pak Pur di mengasihi Tuhan. Saya lihat tulus mengasihi Tuhan. Saya ingin ngomong sama teman-teman di Malang, dukung Pak Pur, dukung Bu Ita di tempat ini. Saya percaya Ribon akan menjadi gereja yang luar biasa, menangkan banyak jiwa. Mereka berkorban untuk Tuhan. Johan, Aileen, anak-anak muda yang luar biasa. Angkat tangan saudara. Katakan, melayani. Kau baik Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Oh Rama segera lawa-lawa-lawa-lawa. Oh Rama segera lawa. Segera lawa-lawa. Oh Rama segera lawa-lawa.
kasih-Mu yang tiada terbatas. Terima kasih buat kuasa-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami percaya, kami semua yang datang pada malam hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Tubuh dan darah-Mu sudah memulihkan hidup kami. Bahkan yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang mengalami persoalan dan masalah, saat ini juga Tuhan sudah menolong setiap kami. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiada ada lain kata-kata yang kami ingin persembahkan kepadamu. Selain kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih. Bahkan Tuhan akan bekerja dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati Reborn Community Church di tempat ini. Kami percaya gereja ini akan menjadi berkat buat Kota Malang. Bahkan banyak jiwa yang akan dimenangkan lewat gereja ini. Banyak jiwa datang mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Bahkan gereja ini boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Bapak Insinyur Purnomo dengan Ibu Dr. Lita, dengan Aileen dan Yohan. Tuhan pakai keluarga ini untuk melayani Tuhan. Semangat untuk melayani Tuhan. Karena mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih. Juga berkati semua jemaat Reborn di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami semua sudah diberkati. Juga Tuhan semua jemaat, pelayan-pelayan-Mu yang dari Surabaya gereja kayak 1 jam saja. Kami datang di tempat ini, kami ingin melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan sertai kami. Sebentar kami akan pulang sampai di Surabaya dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan Rebo depan kami boleh kembali melayani di tempat ini bersama dengan jemaat di Kota Malang ini, Reborn Community Church. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang tibalah saatnya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah. Oh, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan kasih-Nya yang luar biasa dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya, memberkati saudara dan saya, rumah tangga kita, pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, apa yang menjadi doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terima berkat-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. kekuatan di hidupku. Ku
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati